Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian dari kitab tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yaitu kita masih pada pembahasan surah Al-Mumtahanah ayat pertama sampai dengan ketiga. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang ketiga. Kita baca sejenak ayat pertama di surah Al-Mumtahanah yang pada paragraf ini diberikan judul oleh Syekh Profesor Wahbah As-Suhaili, An-Nahyu an Muwalatil Kuffar, yaitu larangan untuk bermualah, berloyalitas, ya, memiliki hubungan spesial atau bersekutu dengan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, auliya'a, sebagai teman-teman setia, sebagai para pemimpin, pelindung dan penolong, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mana kalian sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang saat itu hendak menyerbu orang-orang kafir yang ada di Mekah, bil mawaddah, dengan rasa kasih sayang. Wa qad kafaru, padahal mereka ini adalah orang-orang yang telah kafir, bima ja'akum minal haq, dengan apa yang telah kalian bawa dengan kebenarannya, yaitu kafir dengan agama Islam, kafir dengan dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, dan mereka orang-orang kafir itu telah mengusir Rasul dan juga mengusir kalian dari Mekah. Mereka telah mengusir. Antuk minu billahi rabbikum, alasannya adalah hanya karena kalian itu beriman kepada Allah Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihatan fi sabili, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, maka janganlah kamu berbuat demikian. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, yaitu memberikan rahasia berita-berita tentang Nabi Muhammad kepada mereka dengan kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, padahal aku Allah Ta'ala mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan. Wa ma'a'lantum, dan apa yang kalian nyatakan. Wa may yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil, dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian ayat yang kedua, iyasqafukum, apabila mereka menangkap kalian, yakunu lakum a'da'a, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, lalu mereka melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu,
wa alsinatahum bisu' ya, dan lidah mereka dengan keburukan, menyakiti kepada kalian, wa waddu law takfurun, dan mereka ingin agar kamu kembali kepada kafir ya, murtad, kembali kepada agama sebelumnya yaitu agama jahiliyah. Lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaat kepada kalian arhamukum, kerabat-kerabat kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah Ta'ala akan memisahkan antara kalian semua. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu maha melihatnya, maha memantau. Inilah kita ulangi dalam rangka untuk mengingatkan kembali tentang ayat-ayat yang akan kita pelajari tafsirnya pada bagian ketiga ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang kosakata, kemudian juga tentang tafsir wal bayan, pada bagian yang terakhir ini Syekh Wahbah Zuhaili pada metodologi penulisan tafsirnya mencantumkan tentang fiqhul haya awil ahkam. Jadi kalau di dalam pembahasan mufradat dan juga tafsir wal bayan itu dengan pendekatan metodologi yang klasik yang disebut tafsir bil ma'thur. Nah, kemudian pada tafsir pendekatan yang poin yang terakhir ini biasanya Syekh Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan tafsir bil bitiroyah. Jadi pendekatan dengan kesimpulan-kesimpulan beliau yang memang tidak menyimpang dari dasar-dasar nusus yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terdapat pada 3 ayat ini adalah diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah diharamkannya menjalin mualah ataupun persekutuan, hubungan spesial, hubungan khusus kedekatan dengan orang-orang kafir, menyokong dan mendukung mereka dalam bentuk apapun. Surah ini adalah dasar dan landasan tentang larangan bermualah dengan orang-orang kafir sekalipun secara lahiriah saja, sedangkan dalam hati tetap tidak setuju terhadap keyakinan mereka. Jadi apakah dalam bentuk performa secara zahir, kebiasaan-kebiasaan secara zahir, ataupun apalagi dalam hal keyakinan yang kaitannya dengan masalah batin ya. Masalah hati itu adalah masalah keimanan. Semuanya tidak diperbolehkan kita untuk melakukan dukungan dan juga hubungan dan sebagainya ya. Jadi yang disebut dengan wala ya. Al-muwala itu sama dengan al-wala atau loyalitas dalam berbagai macam bentuk. Misalnya adalah yang paling banyak itu tasyabbuh, yaitu meniru meniru hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah barang siapa yang suka menelisik rahasia-rahasia kaum muslimin, memata-matai dan membocorkan informasi-informasi kepada pihak musuh, perbuatannya itu tidak sampai menjadikannya kafir jika tindakannya itu ia lakukan untuk suatu tujuan duniawi, sementara akidahnya tetap lurus dan benar. Hal itu seperti tindakan yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah ketika ia melakukan hal itu supaya ia bisa memiliki jasa kepada musuh, sehingga musuh mau melindungi keluarga dan harta bendanya tanpa ia memiliki niat murtad dari agama. Ini sudah kita sampaikan terkait dengan sababun nuzul ayat yang pertama ya. Jadi semata-mata yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini murni dari kepentingan duniawi saja, sementara akidahnya dan keimanannya tetap di dalam agama Islam ya. Jadi kalau memata-matai, memberikan informasi rahasia negara kepada orang-orang kafir,
hanya untuk tujuan duniawi tidak sampai menjadikannya murtad, keluar daripada Islam. Tapi kalau tujuannya itu dilandasi oleh motivasi-motivasi keimanan yang itu punya loyalitas dari sisi keimanan, dari sisi batin, maka inilah yang berbahaya. Maka ya mungkin pernah kita sampaikan juga bahasanya antara amal yang zahir ya, dan amal yang batin, justru yang paling berbahaya itu amal batin yang kaitannya dengan hati. Jadi kalau amal zahir, kalau orang-orang munafik itu kan secara zahir mereka mengikuti tradisi umat Islam ya. Mereka juga sholat di masjid, mereka juga melaksanakan ritual keislaman, tetapi dalam hatinya menyimpan kekafiran. Mungkin masih di agama yang pertama, atau agama Yahudi, atau agama Nasrani, atau barangkali secara batin dia sangat cenderung dengan akidah yang diyakini oleh orang-orang kafir. Nah, ini bahayanya di sini. Jadi bahayanya adalah terkait dengan masalah batin atau keimanan. Keimanan itu adalah tempatnya pada hati kita masing-masing. Baik, jadi ini hukum secara umum tentang masalah memberikan informasi, membocorkan rahasia kaum muslimin. Poin yang ketiga adalah, jamaah sekalian, para ulama ini berbeda pendapat seputar pembunuhan terhadap mata-mata. Apakah kalau ketemu mata-mata yang itu berpihak kepada orang kafir, bagaimana perlakuannya? Dalam hal ini Imam Malik dan Al-Auza'i mengatakan, jika pelakunya adalah kafir mu'ahad atau kafir dhimmi, maka boleh membunuhnya, karena dengan tindakannya berarti ia telah melanggar perjanjian yang ada. Barangkali sudah saya sampaikan juga ya tentang masalah pembagian klasifikasi. Ada jenis-jenis kafir ya, dengan catatan memang ini ada sebuah identitas yang jelas antara Darul Islam dan Darul Kufri, negeri orang-orang muslim dan negeri orang-orang kafir. Sudah ada klasifikasinya, sehingga ada pembagian-pembagian seperti ini. Orang-orang kafir yang berada di naungan negara Islam, yang mereka tinggal di dalam, kalau pada saat itu Darul Islam adalah di Madinah, mereka orang-orang kafir yang tinggal di sekitar Madinah, maka mereka inilah yang disebut dengan kafir dhimmi, yang berada pada kekuasaan kaum muslimin. Tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita ambil haknya, dan lain-lainnya. Jadi mereka hukumnya sama dengan orang-orang muslim, walaupun secara akidah masih kafir. Sedangkan kafir mu'ahad adalah kafir yang terikat perjanjian. Mereka berada di negara lain, negara tersebut tidak masuk Islam masyarakatnya, tetapi terikat perjanjian dengan negara atau Darul Islam, sehingga juga tidak boleh memerangi mereka. Ada jenis ahlul harbi ini. Kafir harbi adalah negara yang sengaja memusuhi umat Islam. Nah, inilah yang harus diperangi ya, secara zahir ataupun secara dalam bentuk yang jelas ya, orang-orang kafir ini. Pembagian-pembagian ini kalau ada klasifikasi, sementara sekarang ini kan posisi kita tidak ada klasifikasi yang namanya disebut mana sadarul kufri, apakah orang-orang Amerika ataukah dari Eropa dan lain-lain, padahal di sana juga masih banyak orang muslim, dan mana Darul Islam, apakah Saudi ataukah Indonesia. Nah, Allahu a'lam. Ini tidak ada klasifikasi kalau sekarang ini. Jadi kalau menurut Malik dan Auza'i seperti ini ya, boleh kalau orang mu'ahad dan kafir dhimmi ini membocorkan rahasia kaum muslimin menjadi mata-mata orang kafir, maka boleh dibunuh. Ini fatwa dari mazhab ini. Sedangkan menurut jumhur, mereka mengatakan bahwa orang kafir mu'ahad tidak dianggap telah melanggar perjanjian yang ada dengan tindakan melakukan mata-mata. Adapun kafir dhimmi, ulama Hanabilah mengatakan
bahwa ia dinilai telah melanggar perjanjian dengan membocorkan rahasia-rahasia kita kepada ahlul harbi yang musyrik, orang-orang musyrik yang memusuhi dan memerangi kita. Ada khilaf, perbedaan ulama antara jumhur di sini berarti selain daripada madzhab Imam Malik ya, baik di sini Syafi'i ataupun dari Hanafi, sedangkan Hanabilah madzhab Hambali di sini adalah orang yang kafir dzimmi, ini dinilai yang termasuk telah melanggar ya. Kalaupun muahad tidak termasuk. Sedangkan ulama Syafi'i yang mengatakan kafir dzimmi tidak dianggap telah melanggar perjanjian dengan tindakannya melakukan mata-mata, kecuali jika sebelumnya ada persyaratan dan ketentuan bahwa ia dianggap telah melanggar perjanjian jika melakukan mata-mata. Adapun orang Islam yang menjadi mata-mata, maka para tokoh ulama Malikiyah mengatakan ia dibunuh. Sementara jumhur mengatakan ia tidak dihukum bunuh, tetapi dalam hal ini imam menjatuhkan bentuk hukum takzir atau dalam kurung pengasingan terhadap dirinya berdasarkan penilaian dan kebijakan seperti dengan dipukuli, dipenjara dan lain sebagainya. Jadi takzir itu adalah hukuman yang diserahkan keputusannya kepada imam ya, kepada pimpinannya, kepada hakim. Hakim ini adalah kepala wilayah yang biasanya dia juga punya qadhi ya, punya hakim peradilan. Jadi sudah diproses dan sudah dinyatakan jelas bersalah, maka ada hukuman takzir atau hukuman yang diserahkan kepada pimpinannya. Ini bisa dalam bentuk dipukuli, dipenjara dan lain sebagainya, atau mungkin ini diasingkan ya. Itulah hukuman takzir. Dalil kedua pandangan ini adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Memang ada sudut pandang yang berbeda di sini. Kelompok yang memiliki pandangan pertama mengatakan bahwa waktu itu sebenarnya Rasulullah mengesahkan dan meratifikasi menyetujui keinginan Umar bin Khattab untuk membunuhnya seandainya bukan karena adanya suatu motif atau alasan penghalang, yaitu Hatib adalah salah satu personil dalam perang Badar yang disebut Ahlul Badr. Ahlul Badr ini memiliki kedudukan yang istimewa di kalangan kaum muslimin. I'malu ma syi'tum ya, kerjakanlah semau kalian, qad ghufirtu lakum ya, qad ghafartu lakum, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang Ahlul Badr ini. Jadi karena ada kedudukan Hatib yang spesial sehingga tidak jadi dibunuh, tidak disetujui akhirnya oleh Rasulullah usulan daripada Umar. Sementara kelompok yang lain memiliki pendapat bahwasanya waktu itu Rasulullah tidak membunuh Hatib karena ia adalah seorang muslim ya, bukan semata-mata Ahlul Badrnya. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya pernah ada seorang mata-mata yang melakukan mata-mata untuk kaum musyrikin, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Orang itu bernama Furad bin Hayyan. Dia ini adalah mata-matanya Abu Sufyan, yang statusnya Furad bin Hayyan ini adalah kafir dzimmi. Ini ada penguat daripada riwayat lainnya ya. Jadi statusnya kafir dzimmi, melakukan mata-mata untuk kepentingan Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang saat itu masih kafir. Maka bagaimana perlakuan pada saat itu? Beliau menyampaikan, menginstruksikan agar ia dibunuh. Lalu ia pun berteriak, wahai kaum Ansor, apakah aku akan dibunuh? Sedangkan aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam saat itu. Maka beliau pun menginstruksikan agar ia dilepaskan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang aku percayakan dirinya kepada imannya, termasuk di antaranya adalah Furad bin Hayyan ini. Jadi ini menjadi dasar bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Hatib bin Abi Balta'ah memberikan maaf kepada beliau ini bukan semata-mata karena Ahlul Badarnya, tapi karena identitas keislamannya itu. Sehingga ini pun juga berlaku untuk yang lainnya. Ada kisah yang lain yang
pada saat itu seorang mata-mata ya, datang ke Madinah, kemudian menemui Rasulullah SAW, kemudian duduk bersama para sahabat dan akhirnya keluar ya dari Madinah. Maka Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk mengejar orang ini, dan pada saat itu beliau memerintahkan supaya membunuhnya. Dilakukan oleh para sahabat itu ya. Jadi itu hukuman bagi mata-mata ya, yang mana karena dia bukan muslim maka dilakukan sebuah tindakan yang keras ya, supaya menjadi peringatan orang-orang kafir tidak berbuat semena-mena kepada kaum muslimin ya. Jamaah sekalian, ini adalah kaitannya dengan tajassus ya. Kalau dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, ya wahai orang beriman, jauhilah kalian semuanya dari persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Jadi kita nggak boleh bersuudzon atau berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin. Berikutnya adalah wala tajassasu, dan janganlah kalian saling bertajassus, saling memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling berghibah antara sebagian dengan yang lain. Jadi dalam hal ini adalah kaitannya dengan privasi, pribadi kita masing-masing. Setiap kaum muslimin ini dilindungi, baik itu hartanya, darahnya, kehormatannya ya, sesuai dengan maqasid syariah itu kita punya perlindungan, punya hak-hak privasi. Sehingga tidak boleh orang lain memata-matai pribadi kita, keluarga kita dengan tanpa kepentingan yang dibolehkan. Jadi kalau alasan-alasan yang biasa-biasa saja itu tidak boleh memata-matai kepada orang lainnya. Dulu pernah satu saat Umar bin Khattab bersama dengan pengawalnya itu melakukan sidak ya. Biasa mereka keliling ke masyarakat apa yang dilakukannya oleh masyarakat supaya tahu betul. Nah, pada malam itu Umar bin Khattab mengintip salah satu rumah yang di dalamnya ternyata ada sahibul baitnya, tuan rumahnya, suami istri itu mabuk teler ya, mabuk sampai teler, minum minuman keras, minum khamr. Maka pada saat itu ya ditegur lah ya dengan keras oleh Umar itu. Dan ternyata suami istri ini bukan orang awam ya, mereka juga punya ilmu lah ya. Mereka membela diri begini ya, wahai khalifah, Anda jangan langsung ya, jangan menyalahkan kami ya. Yang kami lakukan ini hanya satu kesalahan, yaitu minuman keras. Sementara Anda sudah melakukan 3 kesalahan. Nah, ternyata ulama juga ya. Jadi ditegur, ya. Kemudian membalas seperti itu. Umar kaget loh, kok bisa? Iya. Yang pertama, Anda ini tajassus ya. Sedangkan Allah memberikan larangan wala tajassasu tadi di Al-Hujurat ayat 12 itu. Yang kedua, Anda ini memasuki rumah kami tidak lewat pintu, nggak tahu lewat mana jendela atau mana ya. Sedangkan Allah mengatakan wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintunya. Yang ketiga, Anda tidak salam ya. Padahal Allah mengatakan wa tusallimu ala ahliha ya. Kalau mau masuk rumah harus salam dulu, kula nuwun dulu ya. Nah, maka saat itu Umar minta maaf dan pamit ya. Pamit dari tempat itu ya. Nggak tahu, mungkin merasa bagaimana ya. Kemudian dipanggil lah ya orang-orang itu ke istana, maksudnya ke pusat pemerintahan ya. Ya diberikan ucapan terima kasih telah memberikan nasihat, tapi juga diperingatkan, diberikan ancaman jangan diulangi ya, perbuatannya tersebut, karena bagaimanapun juga yang namanya mabuk atau minuman keras ini kan haram ya, hukumnya haram ya, tapi
barangkali cara yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kurang tepat, ini perlu untuk dilakukan. Maksudnya beliau juga fair ya, memberikan atau minta maaf kepada orang ini. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Yang namanya ingkarul mungkar ya, dalam hal mengingkari kemungkaran itu tetap ada prosedurnya ya, ada tata caranya, dan jangan sampai menimbulkan dampak kemungkaran yang lebih berat. Nah, dalam fikih dakwah kan begitu ya, untuk mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang tepat dan jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih berat ya. Dulu pada saat Ibnu Taimiyah bersama pasukannya dengan orang-orang Tatar saat itu ya, itu mereka mabuk-mabukan ya. Mereka minum-minuman keras. Kemudian diberikan masukan kepada Ibnu Taimiyah, kenapa kita enggak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan? Kata Ibnu Taimiyah, kalau kita cegah mereka dari mabuknya, mereka akan memerangi kita ya. Dampaknya lebih berat. Biarkan mereka dalam mabuknya, maka itu akan lebih menguntungkan kepada kita ya, sehingga mereka tidak melakukan kekerasan kepada kita. Nah, ini juga menjadi sebuah latar belakang ya, para ulama dalam hal fikih dakwah itu membuat sebuah prosedur tertentu. Di antara kesimpulannya begitu tadi, jangan sampai apa yang dilakukan dalam bentuk ingkar mungkar itu kontraproduktif ya, sehingga akan berdampak madorot yang lebih berat kepada kaum muslimin lainnya. Sebisa mungkin apa yang kaitannya dengan ingkar mungkar itu mengandung kemaslahatan. Di Yaman itu pernah ada kuburan yang disembah-sembah oleh masyarakat saat itu. Kemudian ada tampil seorang pemuda ya, barangkali seperti Nabi Ibrahim lah ya, yang luar biasa semangat keislamannya, pada suatu malam menghancurkan kuburan ini ya, dihancurkan supaya tidak disembah-sembah. Ternyata besok paginya pemilik kuburan, keluarga besarnya protes dan lapor kepada pemerintah setempat. Akhirnya oleh pemerintah setempat dibangunkan kuburan yang lebih megah. Jadi lebih megah daripada yang dihancurkan gitu ya. Dan terus gitu ya, maksudnya nggak berhenti ya dari praktek-praktek tertentu yang ada unsur-unsur kesyirikannya ya. Ini kan kontraproduktif ya, maunya itu memberantas kesyirikan tapi justru memfasilitasi dengan hal yang lebih berat dari itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, itulah maksudnya ya, kita perlu untuk mengkalkulasi dalam hal-hal tertentu ya, terutama ingkar mungkar jangan sampai kontraproduktif yang justru maslahatnya untuk kaum muslimin sendiri ya. Jadi satu, kemungkaran dihilangkan, sementara loyalis-loyalisnya, para pendukungnya tidak terima, akhirnya yang menjadi korbannya itu adalah kaum muslimin, mungkin bukan di tempat itu ya, tapi di tempat lain yang menjadi korban ya, balas dendam dari sesama orang-orang kafir tersebut. Mereka punya loyalitas juga di antara kelompok mereka ya. Jadi kalau ditumpas, maka saat kelompok yang lainnya di tempat lainnya itu akan membelanya ya. Berikutnya yang nomor 4, ayat-ayat di atas menjelaskan tentang 5 sebab diharamkannya bermualah dengan orang-orang kafir. Pertama, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini waqad kafaru ya bima ja'akum minal haq, mereka telah kufur, kafir, ingkar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, mereka mengusir Rasulullah SAW dan kaum mukminin dari kampung halaman, rumah-rumah dan harta benda mereka yang ada di Mekah. Jadi tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, hanya alasannya itu keimanan saja, mereka diusir dari kampung halamannya. Sehingga saat itu Rasulullah SAW hijrah ya, dari Mekah ke Madinah bukan dengan sesuatu yang gembira, bukan ya. Beliau melakukannya karena perintah Allah Ta'ala. Dan pada saat beliau meninggalkan Mekah ini menangis. Di perbatasan Mekah itu beliau menangis. Seandainya mereka orang-orang kafir tidak mengusir dari kampung halamannya, beliau enggak meninggalkan kampung halamannya. Jadi
beliau bagaimanapun juga punya keterikatan ya secara batin dengan kelahiran ya, yang disebut dalam bahasa kita tanah air, tanah tumpah darah. Pada saat kita dilahirkan di situ ada ikatan psikologis yang kuat dengan kita ya. Maka Rasulullah juga begitu. Itu menunjukkan jiwa nasionalis Rasulullah adalah kuat dengan Mekah. Tetapi karena diusir oleh orang-orang kafir, beliau meninggalkan. Namun pada saatnya beliau di Fathu Mekah kembali ya, namun tidak menetap di Mekah, kembali ke Madinah ya, bersama dengan kaum Ansar. Kemudian yang ketiga adalah alasan kita tidak boleh bermualah dengan orang-orang kafir karena kebencian dan permusuhan mereka terhadap kaum mukminin. Ketika mereka yang keempat kita lanjutkan, mereka benar-benar melakukan berbagai tindakan pembunuhan, kekerasan fisik, menghujat, mencaci maki dan mengumpat kaum mukminin. Jadi kalau mereka punya peluang untuk melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, dilakukan seperti orang-orang Israel yang mereka ini bukan hanya sebatas penjajah ya, tapi mereka ini adalah para perampok kaum Palestina ya. Mereka tidak punya wilayah kekuasaan sebenarnya karena bumi Palestina ini kan dulunya walaupun dari sejarah awal memang Nabi Musa di sana dan para kelompok pengikutnya Bani Israel, tetapi kan berikutnya mereka dalam cengkeraman orang-orang Romawi kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian pada tahap berikutnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah bumi kaum muslimin, tetapi akhirnya dirampok ya, wilayahnya oleh orang-orang Israel ini. Jadi mereka bukan sebatas penjajah tapi adalah perampok. Ya, bagaimana seorang kelompok-kelompok yang seperti itu diadopsi ya, tadi sudah kita singgung masalah tradisinya, budayanya, salamnya kepada kita, bahkan disiarkan atau diviralkan ya, di internal umat Islam. Ini kan hal yang sangat ironis sekali ya. Jadi kalau mereka punya kesempatan untuk membunuh seperti yang di Palestina tadi atau beberapa tempo hari di Bangladesh misalnya ya, kemudian juga di Uyghur di Cina sana, ini mereka lakukan ya, melakukan kekerasan fisik kepada kaum muslimin. Tapi di tempat-tempat lain yang mereka belum memungkinkan melakukan tindakan permusuhan secara fisik kepada kaum muslimin, dilakukan dengan non fisik, secara psikologis, diteror dan lain-lainnya. Itulah tindakan yang melatar belakangi Allah melarang kepada kita untuk bermualah dengan orang-orang kafir. Yang kelima adalah hasrat, keinginan dan ambisi mereka yang begitu besar agar supaya bagaimana kaum mukminin kembali kafir terhadap Nabi Muhammad SAW kepada ajaran Islam ini. Jadi mereka punya ambisi seperti itu. Kalau mereka tidak sanggup memurtadkan kaum muslimin, maka paling tidak dijadikan orang-orang muslim ini menjadi ragu terhadap ajaran agamanya sendiri. Nah, itu ya upaya yang disebut ghazul fikri, perang intelektual, perang pemikiran. Kalau mereka tidak sanggup memurtadkan umat Islam kepada ajaran agama mereka, maka menjadikan kaum muslimin tidak punya loyalitas kepada sesama kaum muslimin. Dijadikan kaum muslimin ragu dengan agamanya sendiri. Dijadikan kaum muslimin menjadi ragu-ragu dengan tradisi-tradisi ataupun masalah kaitannya dengan keimanan kaum muslimin. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang meragukan akhirat misalnya ya. Nah, dan lain-lain. Nah, itu target-target mereka. Yang kelima, Allah memperingatkan dan mewanti-wanti agar jangan sekali-kali berani melanggar larangannya, bermualah dengan kaum kafir dengan dua hal alasannya. Pertama, Allah adalah yang paling mengetahui segala apa yang disembunyikan hati dan apa yang dinyatakan oleh mulut berupa pengikraran tauhid. Jadi Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang kita nyatakan. Sedangkan yang kedua, barang siapa bermualah dengan kaum kafir, membocorkan kepada mereka rahasia-rahasia kaum muslimin,
Sungguh ia benar-benar telah keliru jalur ataupun tersesat dan menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi inilah dua hal yang menguatkan larangan kita bermualah kepada orang-orang kafir ini. Poin yang keenam, kata-kata dalam ayat tusirruna ilaihim bil mawaddah adalah mu'atabah, teguran halus dan lembut terhadap Hatib bin Abi Balta'ah. Ini menunjukkan keutamaan Hatib, kemuliaannya, ketulusannya kepada Rasulullah, serta kebenaran dan kesungguhan keimanannya, karena teguran tidak lain adalah dari seorang kepada orang yang dicintainya. Seperti Nabi SAW ketika salah dalam memperlakukan Abdullah bin Umi Maktum ya, saat itu datang kepada beliau saat beliau berdakwah kepada para pembesar Quraisy dengan maksud mereka masuk Islam, kemudian pengikutnya masuk Islam. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang saat itu kondisinya buta, ingin minta nasihat Rasulullah, nggak diperhatikan. Beliau bermuka masam, nggak suka. Maka Allah menegur dengan turunnya surat Abasa. Itu adalah mu'atabah. Nah, teguran Allah kepada Rasulullah ini menunjukkan cintanya Allah kepada Rasulullah. Seperti itu ya, logikanya, landasannya. Orang tua, kita logikakan ya, orang tua yang cinta kepada anaknya, maka akan menegur anaknya kalau salah. Kalau khilaf anaknya nggak mau sholat, maka ditegur, dikasih nasihat, dikasih sanksi. Anaknya mokong, maka dikasih pelajaran. Itu kalau orang tua cinta kepada putranya. Tapi kalau anaknya dibiarkan, wis karep-karepmu misalnya ya, dengan fasilitas apapun wis nggak peduli apa yang dilakukan baik atau salah, orang tua nggak peduli. Nah, ini berarti orang tuanya nggak cinta kepada anaknya. Nah, begitu pula jamaah sekalian, kalau selama ini kita ya ditegur Allah Ta'ala dalam bentuk musibah tertentu, dalam bentuk sakit tertentu, maka husnudon kita itu adalah bentuk cinta Allah pada kita. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika cinta pada satu kaum diberikan ujian kepada kaum ini. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mendapatkan ujian dalam hidupnya sama sekali, hati-hati, itu bisa jadi istidraj ya. Dilu-lu oleh Allah Ta'ala. Kalau dia terus dalam kelupaannya, maka dia akan mendapatkan penyesalan di akhir. Yang terakhir ya, bahwasanya yang ketujuh, hal yang berguna bagi seseorang pada hari kiamat adalah keimanan yang benar dan amal soleh. Adapun keluarga dan anak atau kaum kerabat dan nasab tidak bisa memberikan manfaat apa-apa pada hari kiamat jika yang dilakukan adalah rela berbuat durhaka kepada Allah demi untuk kepentingan mereka. Allah Maha melihat segala amal perbuatan para hambanya dan perbuatan para hambanya, dan akan membalas mereka semua amal perbuatannya. Jika baik, maka balasannya baik, dan apabila buruk, balasannya buruk. Allah memisahkan atau memberikan putusan hukum di antara para kerabat dan lainnya pada hari kiamat, lalu memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga dan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Ini juga sudah kita jelaskan sebagian ya. Jadi tidak ada kepedulian dengan sesama anggota keluarga itu adalah pada terjadinya huru-hara, terjadinya hari kiamat, kedahsyatan. Semua orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan ayah, nggak peduli anaknya, ibu nggak peduli anaknya, semuanya berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Nah, tetapi ketika sudah masing-masing masuk ke surga dan ada yang masuk neraka, maka ahlul jannah, orang-orang yang berada di surga ini melihat-lihat, mencari-cari mana ayah saya, mana ibu saya, mana kawan-kawan saya. Itu dicari. Kalau nggak ketemu, maka dipersilakan untuk mencari, barangkali masih ada di neraka. Mereka diberikan izin Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikenal di neraka tersebut. Siapakah mereka? Alasannya yang utama ketika mereka masih punya modal keimanannya. Alasan utamanya seperti itu, walaupun dalam hadis yang sangat panjang, walaupun seperempat dzarrah ataupun seperempat dinar dari sisi keimanan masih ada, maka mereka bisa dientaskan dari neraka untuk dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah harapan kita semuanya, ukhuwah imaniyah itulah yang menjadi pemersatu kita di dunia dan di akhirat nanti. Inilah teman sekalian, bersambung insyaallah pada tahap atau pada pengajian berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian kita ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga keimanan kita semuanya, menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran insyaallah, dan kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.